Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Nugraha. Saya dari kelas 2C dengan NPM akhir 093. Di sini saya akan membahas lagi tentang mata kuliah TB motorik. Di sini ada 3 poin ya. Pertama ada pengertian keterampilan gerak, terus klasifikasinya dan unsur-unsurnya. Pertama ada pengertian gerak. Kenapa pengertian keterampilan gerak? Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Juga keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan wujud dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh oleh proses belajar yang yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindakan yang dilakukan, gerakan yang dilakukannya. Jadi keterampilan adalah ketika seseorang melakukan suatu gerakan yang mana gerakan itu dia mampu melakukannya dan dilakukan itu secara efektif dan efisien gitu. Jadi sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan teknik dasar yang sudah baku gitu tentang satu keterampilan gerakan gitu. Jadi contohnya misalnya ketika orang melakukan keterampilan dasar keterampilan gerak, contohnya passing, chest pass dalam bola basket. Nah, ketika dia melakukan keterampilan gerak chest pass itu, dia melakukan dengan teknik yang benar dan sesuai dengan tujuan dari gerakan itu gitu, dan dia melakukan itu dengan kualitas yang baik gitu. Nah, kualitas yang baik ini terjadi adalah berasal dari koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Jadi dia paham bagaimana cara melakukannya dan dia dia wujudkan pada gerak tubuhnya gitu. Jadi ketika dia akan melakukan chest pass, dia tahu bagaimana caranya, tekniknya tahu caranya, dan dia mempraktekannya pada tubuhnya gitu. Jadi koordinasi dari pikiran dia dengan tubuh dia itu sinkron gitu. Jadi kualitasnya sangat bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah poin kedua adalah klasifikasi keterampilan gerak. Di sini ada 3 ya. Nah, pertama adalah klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Di sini ada 2. Dalam yang pertama adalah keterampilan gerak agar dan keterampilan gerak halus. Nah, keterampilan gerak agar adalah keterampilan gerak agar adalah pergerakan yang di dalamnya pelaksanaan melibatkan otot besar berbasis utama gerakan. Jadi dalam keterampilan gerak agar ini otot-otot besar itu yang menjadi utama gitu di dalam keterampilan gerak tersebut. Nah, yang kedua adalah keterampilan gerak halus, yaitu adalah melibatkan otot-otot halus gitu. Jadi contohnya di sini menggambar, mewarnai, terus menulis gitu, itu termasuk dalam keterampilan gerak halus gitu. Terus yang klasifikasi berdasarkan, yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Ada 3 poin, yaitu keterampilan gerak distrik, keterampilan gerak serial, dan keterampilan gerakan kontinu. Yang pertama, keterampilan gerak distrik. Nah, di sini keterampilan gerak distrik yaitu keterampilan gerak di mana dalam masanya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhirnya. Jadi ketika keterampilan gerak di sini kita bisa memperhatikan ketika orang melakukannya itu, kita tahu mana gerakan awalnya, mana gerakan akhirnya. Contoh ketika melompat jauh gitu ya. Jadi kita tahu nih mana gerakan awal ketika melompatnya dan bagaimana posisi finishing atau akhirnya gitu. Jadi kita tahu ini gerakannya itu jelas, kelihatan banget. Terus yang kedua adalah keterampilan gerak serial. Keterampilan gerak distrik yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Jadi gerakannya sama dan berturut-turut gitu. Terus keterampilan gerak kontinu. Di sini keterampilan gerak ini tidak dengan mudah ditandai kita tidak sulit gitu untuk membedakan mana titik gerakan yang awal, mana yang akhir gitu. Itu yang sulit di sini. Tapi di sini dijelaskan biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakan sendiri. Jadi gerakannya
kembali kepada yang melakukan gerak itu. Terus klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di sini ada 2 poin, yaitu keterampilan gerak tertutup dan keterampilan gerak terbuka. Nah, yang tertutup ini adalah timbul dari dirinya sendiri gitu. Jadi keterampilan ini apa ya, misalnya yang dijangan tuh timbul dari dirinya sendiri gitu. Jadi faktor luar tuh yang mempengaruhinya. Jadi dia melakukan gerak itu berasal dari dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah keterampilan gerak terbuka. Nah, yang terbuka ini berasal dari perubahan, jadi kayak ada faktor-faktor eksternal dari lingkungan yang mempengaruhi gerakan dia gitu, seperti itu. Terus unsur-unsur kemampuan gerak, kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, yang poin yang ketiga ya, yaitu ada 3 poin, itu unsur kemampuan fisik. Nah, di sini ada beberapa banyak, contohnya ada kayak kekuatan, kecepatan, ketahanan, kecepatan, terus fleksibilitas, ketajaman indera. Nah, poin-poin yang tadi itu yang masuk ke unsur kemampuan fisik. Jadi fisik dia itu yang mempengaruhi keterampilan gerak. Contohnya misalnya seorang yang memiliki daya tahan yang kuat, otot yang kuat, terus fleksibilitas, kelentukan tubuh yang baik ketika melakukan suatu keterampilan gerak, itu akan apa ya, meningkatkan kualitas keterampilan gerak yang dilakukan gitu. Contohnya ketika apa ya, contohnya ketika orang lari maraton. Nah, di sini yang berperan adalah kekuatan dia, daya tahan dia, terus fleksibilitas dia. Jadi ketika orang lari maraton, nah unsur yang bisa menguatkan dia dalam keterampilan gerak maraton itu adalah contohnya kekuatan, ketahanan dia selama mengikuti perlombaan itu. Terus di sini ada unsur yang kedua, adalah unsur kemampuan mental. Di sini ada beberapa poin juga. Beberapanya adalah kemampuan memahami gerakan yang dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spasial, terus kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama. Dan mental ini intinya adalah ketika seorang itu bisa memahami gerakan yang dia ingin lakukan gitu. Jadi apa ya, ketika orang mencontoh gerakan, dia sudah tahu gitu, oh ternyata gerakannya seperti ini. Nah, dia paham apa yang dilakukan itu seperti itu gitu. Jadi ketika seorang mentalnya tentang pemahaman suatu keterampilan gerak, dia paham step-stepnya seperti ini. Nah, itu sangat mudah gitu untuk ketika dia ingin melakukan gerak itu, dia langsung mengingat bagaimana gerakan itu dilakukan dan tinggal mempraktekannya pada anggota tubuhnya gitu. Terus yang ketiga adalah kemampuan emosional. Di sini ada beberapa poin juga, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak kemampuan merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Nah, dari poin ini unsur kemampuan emosional adalah ketika seorang bisa mengendalikan emosional dia gitu, atau apa ya, emosional dia gitu ya, ketika melakukan gerakan. Nah, ketika misalnya dia melakukan gerakan, dia tahu apa yang dia harus lakukan, kapan. Misalnya contohnya ketika contohnya adalah ketika kita bermain sepak bola gitu. Jadi unsur emosional sangat menentukan keterampilan atau kualitas dari gerakan kita ketika bermain sepak bola. Contohnya kita bisa tahu nih kapan kita harus menendang, kapan kita harus mempassing ke teman, kapan kita harus melewati lawan, kapan kita harus sabar ketika menyusun strategi dalam menyerang gitu. Nah, seperti itu kemampuan emosional. Jadi dalam poin yang terakhir, yang ketiga ini, yaitu unsur-unsur yang berpengaruh yang membentuk keterampilan adalah ada unsur kemampuan fisik, unsur mental, sama emosional. Ketika 3 unsur ini dapat disatukan, nah insya Allah itu dia akan memiliki suatu keterampilan gerak yang bagus,
yang efektif dan efisien gitu ya. Makanya itu, jadi itu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak ada kesalahan dari video kali ini. Saya Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.